marilah kata dalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dalam kesempatan ini di sesi ke-9 pada mata kuliah ketiga dan hukum ketenagakerjaan, kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan tentang K3 ya, di mana penekanan kompetensi pada sesi pertemuan ke-9 ini, mahasiswa-mahasiswi sekalian perlu memahami tentang K3, kemudian kelompok-kelompok peraturan perundangan di dalam K3. Paling tidak kita harus mengetahui bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang K3 dalam beberapa aspek, dalam beberapa kelompok, dalam beberapa spesifik K3 kita harus pahami. Nah, ini tentu hal ini tidak serta-merta kita langsung paham, paling tidak kita telah mempunyai data-data bahwa peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri lainnya adalah mengatur tentang K3 sesuai dengan topik K3-nya masing-masing. Oke, itu adalah hal penting yang harus dipahami dalam pertemuan sesi 9 ini. Kita coba langsung ke materi ya. Nah, pertama-tama kita bahas tentang bagaimana melaksanakan prosedur K3 ya. Nah, berarti implementasi K3 dalam kegiatan proyek dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek apa aja diantaranya? Nah, hal yang perlu dipertimbangkan adalah dari aspek skala proyek, kemudian jumlah tenaga kerja, lokasi kegiatan, potensi dan risiko bahaya, kemudian peraturan dan standar yang berlaku, serta teknologi proyek yang digunakan. Nah, ini tentu ya, dari aspek-aspek inilah maka prosedur K3 kita harus tentukan. Skala proyek berarti proyek tersebut memperkerjakan berapa banyak tenaga kerja, kemudian berapa lama proyek tersebut akan berjalan, sehingga di sana kita perlu mengidentifikasi berdasarkan skala proyek, berarti membutuhkan ahli K3 apa yang wajib berdasarkan peraturan dan perundangan. Yang tidak kalah penting tadi tentu adalah tentang potensi dan risiko bahaya. Nah, ini yang penting dalam melaksanakan prosedur K3. Kita sebagai ahli K3 di sini perlu atau harus mempunyai kemampuan mengidentifikasi potensi dan risiko bahaya. Baru kemudian apabila kita mampu mengidentifikasi potensi dan risiko bahaya, selanjutnya baru kita bisa mereduksi atau kita bisa kita bisa membuat sebuah ketentuan untuk mengantisipasi terjadinya risiko bahaya. Nah, kita bisa mengantisipasi apabila kita tahu potensi bahayanya seperti apa. Nah, baru selanjutnya setiap kegiatan proyek kita perlu mengacu terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Nah, kita mempekerjakan apa, sedang di posisi pekerjaan apa, maka peraturan dan perundangan mana yang berlaku. Nah, ini secara garis besar ya, bagaimana cara kita mengimplementasikan K3 dalam kegiatan proyek. Oke, selanjutnya dalam kesempatan ini, hal penting yang akan kita sampaikan adalah tentang peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang K3 ya, apa saja dan terdiri dari kelompok kompetensi apa saja. Ya, lanjutkan kita materinya. Nah,
Di dalam materi ini saya telah rangkum peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja ketiga Republik Indonesia berdasarkan topiknya. Nah, diantaranya adalah peraturan yang mengatur tentang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional DK3N, kemudian tentang peraturan tentang dokter dan paramedis perusahaan, kemudian peraturan tentang jam sostek, peraturan tentang K3 umum dan SMK 3, peraturan tentang kecelakaan, peraturan tentang ketenaga kerjaan, peraturan dan perundangan ya, kemudian peraturan tentang kimia, peraturan tentang kehutanan, peraturan tentang kesehatan kerja, peraturan tentang kebakaran, peraturan tentang las, peraturan tentang lift, peraturan tentang listrik dan petir, kemudian peraturan tentang konstruksi bangunan, peraturan tentang pesawat uap dan bejana tekan, kemudian peraturan tentang perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja atau PJK3, kemudian peraturan tentang pertambangan dan gas bumi. Selanjutnya adalah peraturan tentang pesawat tenaga dan produksi. Nah, baru selanjutnya kita membahas tentang yang disampaikan tadi. Nah, dari peraturan-peraturan yang saya rangkum di sini, contoh misalkan peraturan yang mengatur tentang ahli keselamatan dan kesehatan kerja ketiga, terdiri dari peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor per 0,3 Men 1978 tentang penunjukan dan wewenang serta kewajiban pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja dan ahli keselamatan kerja. Kemudian ada peraturan Menteri tentang Tenaga Kerja RI nomor 04 Men 1987 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Nah, berarti tentang penunjukan ahli keselamatan kerja ada di peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1987. Kemudian yang mengatur tentang wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja itu ada di peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor per 02 N 1992 tentang tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes. Nah, ini hal-hal yang mengatur tentang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian, dari contoh yang disampaikan tadi, saya telah merangkum peraturan serta perundangan yang mengatur tentang K3 berdasarkan topik. Nah, tentu kita tidak bisa secara langsung memahami semua ketentuan dan peraturan-peraturan yang dimaksud. Tetapi, ya, ketika kita akan menjalankan suatu pekerjaan dalam hal ini tentang K3, maka topik pekerjaan K3 di bidang apa yang kemudian peraturan yang mengatur tentang topik yang dimaksud itu terdiri dari apa saja, baru selanjutnya kita pelajari peraturan-peraturan yang berlaku itu. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku itu kita baca, kita pahami, baru selanjutnya kita mengimplementasikan K3 sesuai peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, ini tentu perlu waktu yang sangat panjang dan mungkin saja dari masing-masing kita, para mahasiswa-mahasiswa sekalian itu, di waktu yang akan datang akan membidangi suatu topik khusus ya tentang K3. Entah apa itu, entah tentang ahli K3, entah tentang bangunan konstruksi,
entah tentang kecelakaan, entah tentang kebakaran, ataupun hal-hal lainnya. Sehingga selanjutnya kita bisa memahami peraturan atau kita bisa mempelajari peraturan perundangan yang berlaku sesuai topik yang akan kita tangani. Nah, ini hal pentingnya. Sehingga sengaja diberikan catatan penting tentang peraturan yang mengatur tentang K3 sesuai topik pada yang umum dilaksanakan oleh kita di Indonesia, gitu ya. Nah, tentang K3 ini memang peraturan perundangan, peraturan menteri dan lain sebagainya itu sangat banyak. Namun mungkin atau menurut saya ini pelaksanaannya tidak sebanyak dengan peraturannya, entah karena terlalu banyaknya peraturan atau apa yang sehingga kesadaran masyarakat tentang pentingnya K3 ini masih minim. Oleh karena itu, saya menghimbau dalam hal ini para mahasiswa-mahasiswa sekalian menjadi agen of change, ya, menjadi manusia-manusia yang menjadi bagian untuk menyadarkan kepada khalayak umum, kepada masyarakat tentang pentingnya K3, ya, K3 dari berbagai aspek. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia dalam kesempatan ini di sesi ke-9 ini, saya hanya menyampaikan secara garis besar, merangkum tentang peraturan perundangan yang membahas, yang membuat ketentuan yang menentukan tentang K3 berdasarkan topik-topik. Ya, kalau nggak salah ada 12 topik tentang K3, ya, yang berdasarkan topiknya terdiri dari banyak peraturan dan perundangan. Yang selanjutnya saya harapkan nanti ketika kita menangani K3 tentang bidang apa, maka pelajari peraturan-peraturan tersebut agar kita bisa mengimplementasikan K3 sesuai peraturan yang berlaku. Baik, saya banyak salahnya, saya mohon dimaafkan dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.